Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada pertemuan pertama Matif 2 ya, kita akan mempelajari tentang matriks. Nah, jadi ini mungkin kita udah sering mempelajari ini ya teman-teman di SMP ataupun SMA, ini udah sering banget diulang-ulang. Nah, jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan yang biasanya dia itu disimbolin dengan yang namanya kurung siku teman-teman kayak gini. Ya. Nah, ini biasanya dalamnya tuh ada matriksnya nih, kayak gini ya teman-teman. Nah, matriks itu juga kita lihat ada dua macam indeks teman-teman. Ada yang baris, ada yang kolom ya teman-teman. Nah, baris itu dia berjejer seperti ini ya, dari kanan ke kiri, sedangkan kalau kolom itu dari atas ke bawah teman-teman kayak gini. Nah, matriks juga memiliki berbagai tipe teman-teman. Nah, misalkan yang seperti ini ya. Seperti ini tuh tipe matriks 2 kali 3. Nah, kenapa 2 kali 3? Itu diambil dari 2 baris dan 3 kolom teman-teman. Nah, 2 baris ini, 2 baris dan 3 kolom yang ini teman-teman. 3 kolom. Jadi tipe matriks ini adalah tipe 2 kali 3. 2 kali 3. Aduh, sorry, tulisannya jelek. Ya nggak apa-apa. Nah, ini untuk lebih jelasnya nih, notasi matriksnya. Nah, ini ada penamaan di dalam si matriksnya tersebut. Ada B11 ya, B12, B13, B21, B22 dan seterusnya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini kan dapat dilihat nih. Nah, ini ada 4 baris. Nah, kalau di sini ada 3 baris teman-teman. Ini seterusnya sampai ke. Nah, ini kalau misalnya kalian masih bingung nih bisa baca aja di sini, cukup jelas keterangannya. Dan kemudian selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Oke, yang pertama perjumlahan pada matriks. Nah, perjumlahan pada matriks ini memiliki syarat yang cukup tricky teman-teman, yang perlu diingat. Nah, syaratnya adalah kedua matriks ya harus mempunyai ukuran atau tipe yang sama. Nah, seperti yang tadi udah kita tahu ya, tipe itu kan dia terdiri dari kolom dan baris. Nah, seperti ini A dan B. A ini kan tipenya 2 kali 2 ya. Dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. B juga sama. Maka ini memenuhi kriteria untuk kita jumlahkan, teman-teman. Nah, beda lain cerita kalau misalnya di sini tiba-tiba ada C gitu. Tiba-tiba C-nya itu dia matriksnya seperti ini. 1 1 gini. Nah, kira-kira bisa nggak B dikali C, teman-teman? Nggak bisa, karena dia nggak setipe dan ukurannya nggak sama gitu, teman-teman. Nah, jadi ini perlu diingat ya teman-teman, penjumlahan pada matriks. Nah, kemudian untuk melakukan penjumlahan, jadi kalian tinggal masukin aja ini ya, kalian taruh gitu kan. Terus di sini juga kalian taruh. Nah, kemudian ya udah kalian tinggal yang B11 dengan B11, terus B12 dengan B12, B21 dengan B21, kemudian B22 dengan B22. Nah, nanti hasilnya kayak gini teman-teman ya. Kemudian setelah kayak gini udah kalian tinggal jumlahkan dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalnya masih bingung bisa kalian tanyakan aja nanti. Untuk pengurangan sama teman-teman, nggak ada bedanya ya, cuma beda di simbolnya aja sama beda di fungsinya. Kalau pengurangan ya buat dikurang, sama aja sebenarnya kayak penjumlahan, dia harus memiliki ukuran atau tipe yang sama. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian di sini ada penjumlahan secara banyak ya teman-teman. Ada A min B plus C. Nah, dimana di sini ada kurung. Nah, kalau untuk kurung ini sama aja kayak matematika biasa, dimana yang di dalam kurung harus didahulukan. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya sih karena ini penjumlahan ya. Ya tapi nggak apa-apa, yang dalam kurung harus dijumlahkan dulu. Nah, kemudian yang C ini, nah ini kan sebenarnya kelihatannya ribet ya teman-teman. Padahal mah ini mudah teman-teman, karena ini tinggal kalian jabarin dulu aja seperti ini ya. Kan? Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Jadi A min B, terus kemudian ini ini min ya. Min kali A dikali minus C. Nah, jadinya min A, kemudian minus kali minus itu jadinya plus C, kemudian ditambah B ditambah C. Nah, kemudian ini kan bisa kita lihat ya,
karena ini penjumlahan, jadi ini bisa dicoret teman-teman. Nah jadi lihat, A ini sama A ini tinggal dicoret. Kenapa? Karena A positif ketemu A negatif, ya jadinya 0 teman-teman ya. Kemudian B negatif ketemu B positif, jadinya juga 0. Nah kemudian sisa si C ini nih. Nah C tambah C sama dengan 2C teman-teman ya, karena kan C ditambah C, jadi kita punya 2C. Nah jadi 2C nya kayak gini. Kemudian udah tinggal kita kali. Nah ini yang disebut dengan perkalian matriks dengan skalar teman-teman. Nah, jadi tinggal dikali aja, 2 kali min 3, 2 kali 4, 2 kali 2, 2 kali min 2, dan hasilnya ini. Oke. Nah kemudian ada perkalian pada matriks. Nah perkalian pada matriks ini berbeda teman-teman dengan penjumlahan. Dia nggak harus sama si tipenya atau ukurannya. Namun trikinya adalah di sini kan misalnya kita ada P kali Q ya. Ini matriks P sama matriks Q ya. P kali Q belum tentu nih ya, P dikali Q itu tidak sama dengan ya, tidak sama dengan Q dikali P ya. Itu perlu diingat ya teman-teman. Ini ini adalah apa ya namanya, ketentuan umum matriksnya kayak gini teman-teman. Kenapa? Karena gini, yang namanya perkalian pada matriks, dia itu mengalihkan baris dengan kolom teman-teman. Jadi baris yang kiri dikali dengan kolom yang kanan teman-teman. Nah sedangkan sini kan yang kiri itu P, yang kanan itu Q. Nah maka baris P kita kali dengan kolom Q teman-teman. Nah caranya gimana? Caranya gini, kita lihat, kita kan ini nanti kita lihat ya, kita kan ini ada 2 kali 2 ya, matriks 2 kali 2. Maka dari paling kiri atas ya, ini paling kiri atas ini harus mulai dari sini, kita kalikan dengan ini gitu. Jadi 3 dikali 1 masuk ke sini, kemudian ditambah dengan 6 kali 4 teman-teman. Nah kemudian lanjut nih, geser ke sebelahnya sini. Tadi kan yang ini udah, yang ini juga udah. Nah sekarang geser yang ke si ini, 2 sama 5. Nah, jadi 3 dikali 2 di sini ditambah 6 dikali 5 gitu. Kalau misalnya di sini ada angka lagi ya, di sini ada angka lagi. Nah, berarti nanti ini geser lagi ke sini. Nanti dia ada di sini. Gitu. Jadi nanti misalkan di sini 3 ini kali 8, 6 dikali misalkan 2. Nah, ini nanti 3 dikali 8 ditambah 6 dikali 2 gitu, teman-teman. Tapi karena di sini udah enggak ada angka, berarti udah habis. Terus kita ke bawahnya. Nah, di bawahnya ada angka nih, si bawahnya 3 sama 6, itu ada 2 sama 4. Nah 2 sama 4 ini kita kalikan lagi dengan kolom si Q, yaitu 1, 4, 2, 5. Nah 2 dikali 1 ditambah 4 kali 4 ya, ini. Kemudian 2 dikali 2 dan 4 dikali 5 ini. Dan ketemulah hasilnya ini teman-teman. Oke. Nah di sini ada contoh lagi nih. Kan tadi saya bilang ya, kalau misalnya perkalian pada matriks itu ukurannya atau tipenya nggak sama juga nggak apa-apa. Nah tapi nanti dia hasilnya akan mempengaruhi ukuran dari si matriksnya tersebut teman-teman. Nah bisa dilihat ya, ini kan tadi ini kan ukurannya 2 kali 3 ya, 2 baris 3 kolom itu. Nah yang ini dikalikan dengan matriks 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Nah maka nanti dia hasilnya akan seperti ini nih teman-teman ya. Dia akan mempengaruhi nih, apa yang dikalikan dan apa yang dihasilkan akan mempengaruhinya teman-teman. Nah jadi untuk caranya ya udah tinggal kalian tarik aja garisnya. Yang kiri itu selalu baris dan yang kanan itu kolom gitu. Nah jadi udah tinggal kita kali aja, 1 kali 5 ditambah 2 kali min 3, terus 3 kali 2. Nah, ini. Nah kemudian ini udah ke sebelahnya, 1 kali 2, 2 kali 1, 3 kali 0, ini ke sini. Nah di sini karena udah nggak ada lagi, turun lagi ke bawahnya, 4 kali 5 dan seterusnya teman-teman.
Nah, nanti didapatlah hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi hasil dari si yang ini ya, ini dikali dengan ini, hasilnya adalah matriks ini ya. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang transpose. Apa itu transpose? Transpose adalah pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Nah, dapat dilihat nih, ini ada A, dia memiliki matriks 2 kali 2, dalamnya tuh ada 3, min 1, 5, dan 2 ya. Nah, di sini kan 3, min 1, 5, 2 ini kan dia mempunyai indeks teman-teman ya, atau bisa dibilang elemen lah di dalamnya. Nah, elemennya kita lihat dari mana? Kita lihat dari penempatan si angka di dalamnya ini. Nah, misalnya 3 ya. Misalkan 3 nih. Ya kita pisah aja biar gampang. 3 ini kan dia ada di baris pertama ya. Berarti baris 1, kolomnya juga 1. Nah, berarti 3 ini ada di indeks 1,1 gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau min 1 ya kita lihat lagi. Dia ada di baris 1, kolomnya kolom 2, berarti 1,2 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang 5, nah berarti kalau 5 kita lihat nih, dia ada di baris kedua, kolom 1, berarti 2,1. Kemudian kalau yang kedua ya 2,2, baris kedua, kolom kedua. Kemudian kalau kita transpose ya, seperti yang tadi dibilang, dia pertukaran dari baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris ya, jadi sebaliknya. Nah, yang ini kan 1,1 ya. Ya 1 kalau misalnya ditukar ya 1 tetap 1 gitu kan. 1 2 juga kalau ditukar ya tetap 2,2 gitu. Nah, kalau yang ini baru berbeda nih. Kalau yang ini kita tukar berarti jadi ini jadi 2,1, sedangkan yang ini jadi 1,2. Nah, sehingga min 1 yang ini akan bertukar dengan 5. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah transpose. Nah, kemudian ini kan transposnya mungkin kelihatannya wah gampang nih, cuman ditukar doang kan ini. Nah, kalau misalnya yang tipenya rada unik kayak gini gimana nih teman-teman? Ya udah, berarti kita harus bikin dulu ininya ya. Kalau misalnya kalian udah jago ya nggak usah dibikin, tapi untuk mempermudah jadi kita harus membuat perantaranya di sini ya, atau pembatas-pembatasnya. Nah, jadi bisa kita lihat dulu di sini ada 1 ya, 2 ini 1, kemudian 1 ini adalah 1,2. Oh sorry, jelek. Nah, kemudian yang min 5 ini adalah 1,3. Nah, kemudian 3 ini adalah 2,1. Yang 4 ini adalah 2,2. Kemudian yang 3 ini yang 2 ini adalah 2,3. Nah, maka ya, yang 1,1 ini tetap ya teman-teman, 1,1 tetap. Kemudian selanjutnya adalah yang ini, dari 1,2 jadi 2,1, berarti satunya pindah ke sini. Kemudian yang ini min 5 dari 1,3 jadi 3,1, berarti dia tetap di kolom 1 baris ketiga. Ini baris ketiganya. Kemudian yang ini dari 21 jadi 12, jadi baris ke 1 kolom kedua, berarti 3-nya ada di sebelah 2. Kemudian 4-nya itu tetap ya ada di sini 2,2. Kemudian yang keduanya ini dia berubah jadi 3,2, jadi ada di sini itu teman-teman ya, bener ya, seperti ini. Oke, sip. Nah, ini adalah contoh transpose lainnya, dimana transposnya itu ada di luar. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari A plus B kemudian ditransposkan. Nah, jadi bacanya seperti itu teman-teman kalau misalnya ada kayak gini. Ini berbeda ya teman-teman kalau misalnya kayak gini, A plus B transpose kayak gini, itu nggak sama nih sama yang ini, sama yang A plus B transpose. Nah, ini nggak sama ya teman-teman, beda ya. Maka kalau yang kayak gini kita selesain dulu yang di dalam kurung ya, habis itu baru kita transpose. Nah, ini kan dalam kurungnya A plus B ya, A plus B udah tinggal ditambah-tambahin kayak gini, kemudian didapatnya hasilnya nih
Nah setelah didapat baru kita transposkan dan hasilnya dapatlah seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu nih teman-teman. Nah untuk activity saya harap kalian buat seperti ini ya. Untuk pengerjaannya bebas teman-teman, mau di Word atau mau nulis tangan juga nggak masalah, asalkan rapih dan bisa kebaca ya teman-teman. Nah ini ada A B C D, terus ini matriksnya. Ya cukup mudah lah, kita masih mempelajari matriks di awal, masih matriks 2x2. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Untuk laporan akhirnya kayak seperti ini teman-teman, laporan akhirnya.